Kalau kita lagi nonton balap mobil seperti Formula One ataupun balapan ketahanan mobil seperti yang ada di Le Mans, mungkin kita berpikir kalau balapan itu adalah balapan paling canggih dan paling kuat yang ada di dunia ini. Namun, selain performa yang luar biasa dan teknologi yang canggih, mobil-mobil ini juga membalap di sirkuit yang megah dan ikonik. Dan sirkuit ini menjadi tempat favorit balapan ini diselenggarakan. Misalnya ada sirkuit Spa yang sangat ikonik dengan balapan Formula One. Dan tentu aja ada sirkuit Le Mans yang sangat ikonik dengan balapan endurance. Tapi kalau kita lagi ngomongin sirkuit yang ikonik, ada satu sirkuit yang sangat benar-benar ikonik dan masih sangat dikenal sampai saat ini. Bahkan sirkuit ini juga memiliki sejarah yang sangat kuat di dunia balap paling bergengsi di dunia, yaitu Formula One. Sirkuit apa itu? Ya, sirkuit ini adalah sirkuit Nürburgring. Jadi pada tahun 1920-an, saat itu Jerman lagi gencar-gencarnya bangun infrastruktur pasca selesainya Perang Dunia Pertama. Dan pada saat itu juga Jerman ingin membuat sebuah sirkuit yang berskala internasional untuk fasilitas pengujian bagi industri otomotif Jerman yang sedang digencarkan oleh pemerintah mereka. Dan disinilah awal mulai sirkuit Nürburgring diciptakan. Yang mana sirkuit ini letaknya di sebuah desa kecil bernama Nürburg di wilayah pegunungan Eifel yang rimbun dan sejuk. Dan pada awal sirkuit ini diresmikan di tahun 1927, sirkuit ini memiliki dua layout trek balap untuk setiap acara balapan yang ada. Yang pertama ada layout North Loop yang memiliki panjang trek sepanjang 22,8 km. Lalu ada South Loop yang memiliki panjang sekitar 7,7 km. Tapi yang paling terkenal dan bertahan hingga saat ini adalah sirkuit di bagian North Loop aja. Kenapa bisa? Ya karena kalau sirkuit South Loop itu biasanya akan dibuka dari bulan Maret dan November aja, yang mengakibatkan sirkuit ini kurang dikenal dan penyelenggaraan event balap akan sulit menyesuaikan jadwalnya juga jika digelar di sirkuit bagian South Loop ini. Tapi dari semua hal itu, semua pertanyaan utamanya adalah kenapa sirkuit ini sangat begitu ikonik. Bahkan saking ikoniknya, kalau pecinta otomotif dunia, mereka biasanya akan ke sirkuit Nürburgring jika sedang jalan-jalan ke negara Jerman. Karena memang segitu ikoniknya sirkuit ini di mata dunia. Jadi hal pertama yang membuat sirkuit ini bisa begitu ikonik adalah panjang trek sirkuit ini yang benar-benar panjang. Yang mana sirkuit Nürburgring di bagian North Loop ini memiliki panjang sejauh 21 km. Dan jika ingin dibandingkan dengan sirkuit balapan F1 modern saat ini, trek balap F1 modern hanya memiliki panjang sekitar 5 km aja sekali putaran. Jadi bisa dibilang satu putaran di sirkuit Nürburgring sama kayak 4 putaran di sirkuit Formula One pada umumnya. Ditambah dengan lebih dari 150 tikungan dan juga kontur trek yang naik turun, membuat trek ini mempunyai tantangan tersendiri untuk pembalapnya. Kemudian ada juga faktor cuaca yang sulit diprediksi. Sebagai contoh, jika cuaca di tikungan A cerah tapi di tikungan B bisa aja di sana lagi terjadi hujan deras. Kebayang nggak jika kalian sedang membalap di sirkuit ini, kalian harus memilih ban tipe apa buat balapan di sirkuit ini? Ban soft untuk di balapan cerah atau ban wet untuk di jalanan yang diguyur hujan? Dan karena hal itu juga menjadikan balapan di sirkuit Nürburgring ini menjadi balapan yang sangat menantang bagi si pembalap dan tim balap. Trek balap Nürburgring ini udah jadi tuan rumah berbagai macam balapan, mulai dari Grand Prix Jerman, 24 jam of Nürburgring, sampai ajang time attack dan testing mobil-mobil produksi. Yang mana pabrikan-pabrikan seperti Porsche, BMW, Mercedes, bahkan mobil Jepang kayak Nissan GT-R, semua mobil-mobil mereka sudah dites di trek Nürburgring ini. Dan jika mobil-mobil tersebut survive di Nürburgring, maka mobil itu layak dijual ke publik. Keren banget ya sirkuit Nürburgring ini. Lalu selain dari itu semua, sirkuit Nürburgring ini memiliki beberapa jajaran kejadian yang paling bersejarah, yang membuat sirkuit ini makin dikenal di seluruh dunia. Sebagai contoh, ada seorang pembalap Formula One yang bernama Sir Jackie Stewart yang menjuluki sirkuit Nürburgring ini sebagai Green Hell. Kenapa bisa? Jadi pada saat itu, saat ajang Formula One akan diselenggarakan di sirkuit Nürburgring pada tahun 1968, dan Stewart adalah salah satu peserta yang ikut di ajang balap F1 tersebut, saat race setelah dimulai, di beberapa putaran lap pertama, para pembalap melakukan aksi balapnya tanpa ada kendala yang berarti. Namun di beberapa lap berikutnya, cuaca di trek ini benar-benar langsung berubah drastis, yang mana di beberapa spot trek balap ini sudah mengalami hujan badai, dan juga beberapa spot trek yang lagi sudah mengalami kabut. Dan dengan kejadian itu semua, ini membuat Sir Jackie Stewart kagum akan trek ini, yang mana menurut dia trek ini benar-benar trek yang sangat unik, karena trek Nürburgring ini adalah salah satu trek yang memberikan tantangan tanpa ampun bagi para pembalap yang sedang balapan di sana. Makanya trek Nürburgring ini disebut Green Hell sejak saat itu dan tetap akan disebut seperti itu sampai saat ini.
Kemudian selain kejadian itu, kalau lagi ngomongin trek Nürburgring, ada kecelakaan paling bersejarah bagi Niki Lauda di Nürburgring tahun 1976. Yang mana pada saat itu Lauda sudah mengkritik sirkuit ini karena dianggap terlalu berbahaya buat balapan Formula One. Karena menurut Lauda, sirkuit ini memiliki jalanan trek yang sempit dan juga memiliki jarak yang jauh dari petugas marshal. Dan hal ini bisa ngebuat rescue jadi lebih susah kalau terjadi kecelakaan saat balapan. Akan tetapi walaupun Lauda sudah memprotes akan hal itu, penyelenggara balap Formula One ini tetap digelar pada saat itu. Kemudian saat balapan Formula One ini sudah dimulai, pada putaran lap kedua, mobil Ferrari yang dikendarai oleh Niki Lauda tergelincir di tikungan cepat bernama Backwork. Lalu mobilnya itu menabrak pagar dan langsung terpagar seketika. Lebih parahnya lagi, dia sempat terjebak di dalam mobil selama hampir 1 menit, dan api yang membakar mobilnya juga membakar helm dan juga wajah pembalap ini. Kalau bukan karena bantuan dari pembalap lain yang berhenti seperti Arturo Merzario dan Guy Edwards, mungkin Niki Lauda udah nggak selamat pada saat kejadian itu terjadi. Dan karena insiden Niki Lauda, ini jadi turning point yang bikin FIA akhirnya memutuskan untuk menghentikan balapan Formula One di Nürburgring. Karena yang menurut FIA pada saat itu, sirkuit ini sudah sangat berbahaya bagi si pembalap Formula One. Namun selain dari kejadian-kejadian itu semua, ada satu hal yang membuat trek ini menjadi semakin ikonik di mata dunia, yang mana trek ini memiliki banyak coretan di setiap treknya. Tapi kenapa bisa dicoret-coret? Apa itu kerjaan orang iseng doang yang pengen nyoret-nyoret trek Nürburgring ini? Jadi sebenarnya coretan di trek balap ini bukan kegiatan vandalisme yang dilakukan remaja sekitar untuk merusak properti trek ini. Tapi ini adalah salah satu budaya balap di sirkuit Nürburgring ini, yang mana coretan-coretan ini biasanya dibuat oleh fans, komunitas balap, bahkan keluarga yang kehilangan orang tercintanya pada saat balapan di trek balap Nürburgring ini. Dan biasanya coretan-coretan ini berupa nama, kutipan motivasi, atau sekedar lelucon receh untuk para pembalap. Bahkan di event 24 jam Nürburgring, para penonton biasanya akan membawa cat semprot atau pilok, dan mereka bergadang semalaman buat ngehias lintasan untuk menghibur para pembalap yang sedang balapan. Dan dengan kejadian-kejadian yang ada, ini ngebuat trek Nürburgring ini menjadi banyak coretan. Benar-benar unik dan ikonik banget ya trek balap ini. Tapi kalau misalkan kalian lihat konten balap di trek Nürburgring ini, kalian pernah nggak lihat mobil-mobil aneh yang masuk ke trek balap ini? Misalnya mobil pengantar paket, bahkan sampai go-kart masuk ke trek balap ini. Kenapa bisa mobil-mobil itu masuk ke trek balap ini? Jadi Nürburgring di beberapa hari tertentu sesekali dibuka untuk umum. Jadi kalian bisa datang dengan mobil pribadi kalian dan langsung nyobain di lintasan Nürburgring ini dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Dengan hal ini juga tentu aja ini menjadi salah satu daya tarik trek Nürburgring ini di kalangan masyarakat dunia. Karena nggak sedikit orang yang mau mencoba dan merasakan sensasinya di trek paling bersejarah dan paling ikonik yang ada di dunia ini. Jadi kesimpulannya, trek Nürburgring ini bisa sangat ikonik karena memiliki sejarah yang sangat panjang. Walaupun trek ini memiliki masa-masa kelam seperti kejadian kecelakaan Niki Lauda dan stop penyelenggaraan Formula One sejak kejadian itu, tapi trek Nürburgring ini tetap membuktikan pesonanya ke kancah dunia dengan keunikannya sampai saat ini. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.